Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Saputra dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan materi tentang kebugaran jasmani. A. Hakikat kebugaran jasmani. Hakikat kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang cepat, berat, dan cukup lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Seseorang yang memiliki derajat kebugaran jasmani masih memiliki tenaga cadangan untuk menghadapi suatu pekerjaan atau keadaan yang mendesak. Sementara itu, orang yang sehat belum tentu bisa memiliki kebugaran jasmani yang tinggi dan belum tentu yang dapat mengerjakan suatu pekerjaan atau berolahraga yang cukup berat dan lama. Namun sebaliknya, orang yang memiliki kebugaran jasmani pasti sehat. Latihan kondisi fisik sangat penting untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat kebugaran jasmani. Tujuannya untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan kemampuan ergosistem tubuh. Adapun komponen fisik yang harus dipelihara dan ditingkatkan dalam program latihan olahraga pada umumnya antara lain sebagai berikut. 1. Daya tahan tubuh. 2. Daya tahan optimal. 3. Kekuatan. 4. Kecepatan. 5. Kelincahan. 6. Koordinasi. 7. Tenaga eksplosif. 8. Kelentukan. 9. Keseimbangan. Dan 10. Ketepatan. B. Bentuk latihan kebugaran jasmani. Untuk meningkatkan kebugaran jasmani, Anda perlu mengenal beberapa unsur yang perlu dilatih, yaitu kekuatan, kecepatan, dan daya tahan otot, jantung, paru-paru, kelincahan, daya ledak, power, dan keuletan. 1. Latihan kekuatan. Latihan kekuatan pada umumnya dilakukan dengan pemberian beban, baik beban internal maupun beban eksternal. Adapun hal-hal yang menunjang keselamatan saat melakukan program latihan antara lain sebagai berikut. A. Pakailah pakaian yang sesuai dan nyaman untuk berolahraga, misalnya seperti kaos dan training. Selain itu, pakaian harus elastis, tidak menghambat gerakan, serta dapat menyerap keringat. B. Gunakan sepatu yang dilengkapi kaos kaki. C. Istirahatlah dalam setiap seri. D. Hindari penggunaan beban yang terlalu berat, terutama pada pemula. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang optimal perlu memperhatikan beberapa hal berikut. A. Lakukan pemanasan yang cukup pada otot-otot yang akan dilatih. Warming up sebelum memulai latihan. B. Prinsip latihan peningkatan beban secara sistematis dan terencana. Overload system. C. Pergunakan beban sesuai kemampuan. D. Lakukan setiap gerakan dengan repetisi dan set yang benar. Repetisi adalah jumlah ulangan angkatan pada saat mengangkat beban, sedangkan set adalah jumlah setiap ulangan. E. Setiap bentuk latihan harus dilakukan dalam ruang gerak yang luas. F. Harus mendapatkan pengawasan dan bantuan dari instruktur yang berpengalaman. G. Lakukan pendinginan, cooling down setelah berlatih. Adapun sistem latihan yang harus diperhatikan saat melakukan latihan beban antara lain sebagai berikut. A. Sistem set. B. Sistem superset. C. Split routines. 2. Latihan kecepatan. Latihan kecepatan speed training diberikan dalam bentuk latihan dari lari dan sekaligus dengan latihan reaksi. Beberapa yang harus diperhatikan dalam melatih komponen kecepatan antara lain sebagai berikut. A. Lakukan pada awal dari suatu unit latihan pada saat otot-otot masih kuat. B. Intensitas latihan pada tingkat submaksimal atau maksimal. C. Jarak antara 30-80 meter dianggap jarak yang baik untuk pembinaan kecepatan secara umum. D. Jumlah pengulangan antara 10-16 kali dan terdiri atas 3-4 seri. Untuk kecepatan daya ledak explosive speed dapat dilatih dengan penambahan beban yang tidak lebih dari 200% dari beban maksimal. Waktu istirahat antara pengulangan repetition 1-3 menit, waktu istirahat antar seri sampai 6 menit. Bentuk latihan kecepatan reaksi dapat dilakukan dengan berbagai rangsangan. Rangsangan luar seperti tepukan tangan, bunyi peluit, atau suara sebagai aba-aba. Untuk mulai yang sekaligus juga melatih reaksi pemain. 3. Latihan daya tahan. Latihan daya tahan merupakan latihan untuk bekerja atau melatih dalam waktu yang tepat tanpa mengalami kelelahan. Banyak kegiatan dalam pembinaan daya tahan yang dapat dilakukan diantaranya seperti lintas alam, fartlek, circuit training, dan interval training.
Daya tahan otot muskular endurance dapat dilakukan dengan latihan yang melibatkan satu otot pada tubuh. Caranya dengan melakukan suatu gerakan berulang dalam waktu yang relatif lama. Melatih daya tahan otot bicep, latihan yang dilakukan adalah dengan mengangkat beban ringan dilakukan sebanyak lebih dari 20 ulangan dan beban kira-kira 10-15 kilo. Melatih daya tahan jantung dan paru-paru, genre endurance, biasanya dengan melakukan latihan yang bersifat aerobik, yaitu latihan yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat ada latihan kelentukan. Latihan kelentukan dapat dikembangkan menjadi dua bentuk latihan, yaitu peregangan dinamis dan peregangan statis. 1. Duduk selonjor dengan kedua kaki lurus, usahakan untuk mencapai ujung kaki jari dan jari tengah sambil melakukan gerakan merenggut pinggang. 2. Duduk dengan sikap lari gawang, kaki kiri lurus ke depan, kaki kanan dilipat ke belakang. Yang ketiga, berbaring terlungkup, tangan dilipat ke depan dada, angkat dada dan dada secara berulang-ulang setinggi mungkin ke atas. 4. Sikap jongkok kedua dengan tertumpu di lantai, lemparkan kaki lurus ke belakang secara bergantian kiri dan kanan. 5. Berdiri kangkang, kedua tangan direntangkan ke samping, bungkukan badan sambil tangan kanan menyentuh ujung kaki kiri, kembali ke sikap semula. B. Peregangan statis. Peregangan statis dilakukan dengan meregangkan tumbuh atau anggota tubuh dan mempertahankan sikap tersebut bergerak untuk beberapa saat. Contoh peregangan statis adalah sebagai berikut. 1. Berdiri dengan kedua kaki rapat, bungkukan badan sehingga jari tangan menyentuh lantai. Pertahankan sikap ini tanpa bergerak statik selama 20-30 detik. 2. Berdiri dengan kaki kangkang lebar, bungkukan badan sehingga kedua telapak tangan bertumpu di lantai. Pertahankan sikap ini selama 20-30 detik. 3. Duduk bersila dan telapak kaki bertemu, tarik tumit ke arah dalam dengan kedua tangan. Pertahankan sikap ini selama 20-30 detik. Yang keempat, duduk dengan satu kaki lurus ke depan, kaki lainnya dilipat. Kedua tangan memegang pergelangan kaki yang lurus. Yang kelima dan terakhir, sikap berbaring. Tarik kedua lutut dengan kedua tangan ke arah atau menyentuh dada. Kepala diangkat. Pertahankan sikap ini selama 20-30 detik.这一次我真的睡着了。